Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun berada, kita akan mencoba membuat SKP Kasubag Umum tahun 2022 sesuai dengan peraturan Permenpan yang terbaru. Kita buka terlebih dahulu lampiran perjanjian kinerja atasan langsung kita. Seperti ini. Nah, ini adalah lampiran perjanjian kinerja tahun 2022 atasan langsung kita. Atasan langsung Kasubag Umum adalah sekretaris. Ada 5 sasaran dan ada indikator kinerja serta ada juga target yang ditetapkan untuk tahun 2022. Dari sasaran ini kita akan melihat sasaran mana yang cocok dengan tupoksi Kasubag Umum. Apakah sasaran 1 meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja nilai sakit dengan target B menjadi tupoksi utama Kasubag Umum atau tidak. Begitupun dengan sasaran kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita akan menyesuaikannya dengan tupoksi dari Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian. Jika kita lihat dari sasaran dan indikator kinerja yang ada pada sekretaris, kita akan melihat bahwa indikator ketiga meningkatnya pengembangan kompetensi pegawai, meningkatnya urusan kepegawaian, meningkatnya pengelolaan penataan barang milik daerah, ini yang lebih sesuai dengan tupoksi Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian. Dan ini pada SKP akan kita isikan di kolom 2. Setelah itu baru kita akan menentukan indikator kinerja dan targetnya. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu akan membuat perjanjian kinerja kita selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian. Nah, kita akan mencoba membuat perjanjian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian. Ini sasaran program dan kegiatan yang akan kita buat terkait dengan tupoksi Kasubag Umum dan Kepegawaian dengan mengacu kepada perjanjian kinerja atasan kita. Laporan kebutuhan diklat yang indikatornya adalah jumlah laporan pegawai yang mengikuti diklat. Jika Bapak Ibu membuat laporan pegawai yang mengikuti diklat setiap semester, maka dalam 1 tahun ada 2 laporan. Namun jika Bapak Ibu membuatnya per triwulan, maka laporan pegawai yang mengikuti diklat ada 4 laporan. Itu akan menjadi target kinerja kita. Nah, yang kedua, kita coba lihat kembali sasaran sekretaris, yaitu meningkatnya urusan kepegawaian. Kita bisa membuat sasaran program kita terkait dengan perjanjian kinerja atasan langsung kita sebagai berikut. Kita ulang kembali. Meningkatnya urusan kepegawaian kita turunkan menjadi sasaran kita tersedianya laporan pegawai yang naik pangkat tepat waktu. Kita lihat apakah lampirannya
atasan langsung kita akan sama, ya sama. Yang kemudian kita mencari indikatornya. Menentukan indikatornya adalah jumlah laporan pegawai yang naik pangkat tepat waktu. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa periode kenaikan pangkat hanya ada 2 periode April dan periode Oktober. Maka secara otomatis targetnya itu ada 2 laporan. Kita isi targetnya 2 laporan. Selanjutnya kita cek kembali di lampiran PK atasan langsung kita, yaitu meningkatnya pengelolaan penataan barang milik daerah. Maka kita bisa menurunkannya menjadi tersedianya laporan barang milik daerah yang akurat. Maka kita akan membuat indikatornya adalah jumlah laporan barang milik daerah yang akurat. Maksud akurat di sini adalah kondisi barang itu sesuai dengan kondisi realnya. Kalau dia dalam keadaan rusak berat, maka kita kelompokkan ke dalam rusak berat. Kalau dia dalam kondisi baik atau rusak ringan, maka keterangannya juga kita buat pada laporan inventaris barang rusak ringan atau baik. Begitupun untuk laporan barang milik daerah, biasanya kita laporkan per triwulan. Otomatis ada 4 laporan. Bapak Ibu, dalam satu sasaran itu bisa ada 2 indikator. Dalam satu sasaran itu bisa ada 2 indikator. Tidak harus 1 indikator. Seperti ini tersedianya laporan kebutuhan diklat. Maka bisa kita tambahkan di sini indikator yang berikutnya. Jumlah diklat yang dibutuhkan. Laporan rencana diklat yang dibutuhkan. Kita buat di sini adalah 1 laporan karena kita buat pada awal tahun. Jadi 1 indikator itu 1 sasaran itu bisa 2 indikator. Ini adalah contoh lampiran perjanjian kinerja Kasubag Umum. Bapak Ibu bisa mengembangkannya sesuai dengan sasaran program atasan langsung yang secara otomatis turun ke tupoksi Kasubag Umum. Nah, selanjutnya setelah kita menyelesaikan sasaran program dan indikator kinerja serta target, baru kita bisa membuat SKP. Ingat Bapak Ibu, indikator, sasaran, target yang ada di lampiran perjanjian kinerja kita harus sama di SKP kita, baik itu sasarannya, indikator kinerja, dan targetnya. Kemudian nanti di SKP juga kita akan menyesuaikan dengan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Ini juga harus sama
dengan rencana atau sasaran yang ada pada PK atasan langsung kita. Nah, kita akan mencoba membuat SKP Kasubag Umum. Ini adalah format SKP tahun 2022. Sasaran kinerja pegawai, Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian dengan menggunakan pendekatan hasil kerja kuantitatif. Unit kerja silakan Bapak Ibu isi, kemudian nama pegawai, NIP, golongan, jabatan juga, kemudian pejabat penilai juga diisi. Kemudian periode penilaiannya juga diisi seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, kemudian rencana hasil kerja, aspek, indikator kinerja individu, dan target. Pada pembuatan SKP ini, kita hanya akan memindahkan sasaran program kegiatan, indikator kinerja yang ada pada lampiran perjanjian kinerja kita dan lampiran perjanjian kinerja atasan langsung. Untuk rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, kita memindahkan dari sasaran yang ada pada lampiran PK atasan langsung kita. Kita tinggal copy paste saja ini, kemudian kita ambil yang ini, enter. Secara tidak langsung dia terisikan. Nah, untuk rencana hasil kerja kita memindahkan dari lampiran PK yang kita miliki yang sesuai dengan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Kita pindahkan. Karena di merger, nah ini kita pindahkan dari sini. Nah, kemudian indikator yang ada pada PK kita letak di kuantitas. Kita pindahkan. Targetnya juga kita pindahkan. Setelah itu kita akan memindahkan sasaran yang kedua. Kemudian targetnya juga kita pindahkan dari lampiran PK kita. Ada 2 laporan. Selanjutnya kita pindahkan sasaran atasan langsung kita yang ketiga sesuai dengan tupoksi kita. Meningkatnya pengelolaan penataan barang milik daerah. Kemudian juga rencana hasil kerja kita itu sama dengan sasaran pada PK kita. Kita copy paste. Selanjutnya kita isikan indikator yang ada pada lampiran PK kita ke indikator kinerja individu yang ada pada SKP. Nah, kemudian targetnya juga seperti itu. Perlu saya ingatkan bahwa sasaran yang ada pada lampiran PK atasan langsung yang sesuai dengan tupoksi kita pindahkan pada kolom 2 pada SKP. Selanjutnya
sasaran yang ada pada lampiran PK kita pindahkan ke kolom 3 pada SKP. Kemudian indikator yang ada pada lampiran PK kita pindahkan ke indikator kinerja individu yang ada pada SKP di bagian kuantitas. Kemudian target yang ada pada lampiran PK kita pindahkan ke target yang ada pada SKP kita. Tidak susah kan Bapak Ibu? Nah, selanjutnya kita akan mengisi kualitas dan waktu pada masing-masing rencana hasil kerja kita. Untuk kualitas dapat kita isi dengan kalimat seperti ini. Tingkat kesesuaian dokumen laporan dengan data pendukung. Kemudian untuk waktu kita bisa isi ketepatan waktu yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita isi targetnya. Berapa target dari aspek kualitas dengan indikator tingkat kesesuaian dokumen laporan dengan data pendukung? Misalnya 90%. Nah, selanjutnya ketepatan waktu yang dibutuhkan. Misalnya 10 hari. Kita lanjutkan ke yang bagian bawah, penilaian perilaku kerja. Ini sudah ada poin-poin perilaku kerja, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ini kita isi sesuai dengan yang ada pada peraturan. Untuk berorientasi pelayanan kita isi dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Pimpinan memberikan ekspektasi khusus seperti terbuka terhadap masukan dari orang lain, selalu belajar dari kesalahan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Kemudian untuk akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin. Ekspektasi dari pimpinan adalah berani berterus terang dan mengakui kesalahan. Nah, kemudian bisa ditambahkan juga bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan seterusnya. Ini diisi oleh pimpinan atasan langsung kita, bukan kita yang mengisi. Kalau kasubag umum berarti ini yang mengisi adalah sekretaris. Ini adalah salah satu contoh untuk menjadi bahan bandingan untuk mengisi ekspektasi khusus pimpinan bagi bawahan kita yang kita nilai. Nah, Bapak Ibu, ini sudah selesai untuk SKP tahun 2022 Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian. Kita masuk ke lampiran SKP-nya. Lampiran SKP, silakan, ini formatnya, ini unit kerja diisi, periodenya sudah diisi. Nah, dukungan sumber daya. Apakah dalam melaksanakan kegiatan kita memerlukan dukungan sumber daya? Nah, dukungan sumber daya itu seperti membutuhkan sarana dan prasarana, membutuhkan bimbingan, melaksanakan konsultasi dan seterusnya. Nah, untuk dukungan sumber daya kita akan coba isi dengan dalam melaksanakan kegiatan pegawai membutuhkan
sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian bisa kita tambahkan juga bahwa untuk meningkatkan kinerja yang baik, pegawai membutuhkan pengembangan kompetensi sesuai dengan tupoksinya. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Kemudian skema pertanggungjawaban bisa kita isi dengan kapan kita akan melaporkan hasil kerja kita, apakah 1 minggu, per triwulan, per semester, atau per tahun, dengan melampirkan dokumen pendukung apa yang telah kita kerjakan. Seperti ini dapat kita isi dengan hasil kerja akan dilaporkan setiap semester atau triwulan atau per bulan dan seterusnya. Bisa juga kita isikan dengan kalimat tambahan dilengkapi dengan dokumen pendukung. Kemudian untuk yang konsekuensi itu akan diisi oleh pimpinan bahwa jika hasil kerjanya baik, bagus, tepat waktu, maka pimpinan bisa memberikan semacam reward, yaitu dengan mengisi pegawai yang bersangkutan dapat dipromosikan untuk naik pangkat. Bisa juga untuk dijadikan agen perubahan, untuk dijadikan pegawai yang diusulkan untuk menjadi pegawai mengikuti kompetensi atau penilaian pegawai teladan dan seterusnya. Ini hanya salah satu contoh. Nah, ini lampiran sasaran kinerja. Ini merupakan hasil pembicaraan antara kita dengan atasan langsung kita. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi kinerjanya. Bapak Ibu, pada format ini jika Bapak Ibu nanti sudah mengisi pada SKP baik nama, unit kerja, dan nama atasan penilai, maka pada evaluasi kinerja nanti secara otomatis dia akan berisi. Ini sudah saya pakai paste link. Nah, untuk capaian kinerja organisasi itu harus baik. Nah, selanjutnya pola distribusi ini nanti secara otomatis jika kita mengetik ini baik atau cukup, maka dia akan berubah dengan sendirinya. Selanjutnya kita masuk dengan evaluasi dari pimpinan. Bapak Ibu, ini yang akan mengisi adalah pimpinan kita, tapi tidak masalah, kita akan belajar juga mengisi seandainya nanti kita akan menilai bawahan kita. Seperti ini kita coba isi untuk hasil evaluasi yang kolom 6. Kalau yang lainnya dia secara otomatis sudah terisi karena kita tadi sudah mengisi di SKP nya. Ini sudah paste link semua Bapak Ibu, nanti dia otomatis akan terisi. Tinggal mengisi lagi kolom 6, realisasi berdasarkan bukti dukung. Nah, kita akan mengatakan bahwa di sini seperti ini. Pimpinan akan mengisi seperti ini. Di aspek kuantitas,
dengan indikator kinerja individu, jumlah laporan pegawai yang mengikuti diklat, target 2 laporan. Berdasarkan bukti dukung, pimpinan akan memberikan penilaian bahwa 100%, ini contoh 100% berdasarkan penilaian pimpinan. Artinya apa? Pimpinan memberikan nilai kepada kita bahwa untuk target 2 laporan dengan indikator jumlah laporan pegawai yang mengikuti diklat sudah terrealisasi dengan bukti dukung yang akurat 100%. Nah, umpan balik yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan bukti dukung dokumen laporan sudah sesuai dengan bukti dukung. Nah, kemudian untuk di aspek kualitas, tingkat kesesuaian dokumen laporan dengan data pendukung bisa diisi oleh pimpinan seperti ini. Dokumen laporan pegawai yang mengikuti diklat sudah lengkap. Nah, untuk waktu, pimpinan bisa memberikan umpan balik sebagai berikut. Laporan disampaikan sesuai dengan jadwal. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi kita tidak memakai angka-angka lagi pada SKP ini. Nah, Bapak Ibu bisa diberikan semacam emoji senyum atau jempol untuk apresiasi kita terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahan kita. Nah, ini juga yang untuk yang realisasi berdasarkan bukti dukung, kita bisa mengisinya dengan kalimat seperti ini. Untuk kualitas, dengan indikator tingkat kesesuaian dokumen laporan dengan data pendukung, kita bisa mengisikan bahwa 100% berdasarkan penilaian pimpinan. Kemudian ketepatan waktu yang dibutuhkan 10 hari, kita bisa isikan dengan tepat waktu sesuai dengan penilaian pimpinan. Begitu seterusnya sampai dengan indikator-indikator yang terakhir. Selanjutnya kita akan melihat rating hasil kerja, yaitu yang diberikan oleh pimpinan kita sesuai dengan ekspektasi. Ini ada 3 pilihan, di atas ekspektasi, di sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Pimpinan bisa memilih dari salah satu ini. Maka di sini diisi oleh pimpinan sesuai dengan ekspektasi. Sekarang pimpinan akan memberikan perilaku kerja. Sekarang pimpinan akan memberikan umpan balik terhadap perilaku kerja. Nah,
stakeholder terkait, misalnya ada orang lain dari masyarakat yang atau dari orang lain yang memberikan penilaian terhadap yang bersangkutan, maka di sini harus kita tulis nama. Misalnya di sini dari masyarakat yang menerima layanan kita, misalnya namanya Budi. Maka di sini Budi memberikan semacam penilaian sebagai berikut, bahwa yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan itu sangat ramah. Maka di sini kita tuliskan dalam memberikan pelayanan sangat ramah dan mudah berkomunikasi. Dan cekatan. Nah, kemudian pimpinan juga bisa memberikan semacam penilaian kepada kita sebagai berikut. Jika ada kesalahan, cepat diperbaiki. Dan dapat diandalkan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, Bapak Ibu, ini seterusnya. Jadi nanti pimpinan akan memberikan penilaian sesuai dengan kondisi ini. Kemudian kita lanjutkan dengan harmonis. Nah, ini Bapak Ibu silakan diisi oleh pimpinan kita sampai dengan yang terakhir. Kita lanjutkan dengan dokumen evaluasi kinerja. Nah, Bapak Ibu